Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin Allahumma shalli alladzi ja'a bi lisanil iman wa ala alihi wa sahbihi walladzina tabi'uhum bi ihsan amma ba'd. Ya sahabat nasihat Syekh Anwar Al-Ustaz Sufyan Shori bertahan begitu hayati. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Anwar Bapak Idami, mudah-mudahan beliau dan seluruh pengurus mengira-ngira segala berkah oleh Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Hadis yang selalu mengingatkan saya untuk jadwal ta'alim di Masjid Al-Anwar yang bersenantiasa diberikan keberkahan yang bersama. Seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita dimasukkan di amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita selalu diberikan segala kemudahan, tuntunan, nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sama-sama terlebih dahulu sebagaimana biasa kita buka ta'lim ini dengan umur Quran surah Al-Fatihah secara khusus juga kita doakan orang tua kita, keluarga kita yang telah berhubung dengan Allah, mudah-mudahan dilimpahkan ampunan maghfirah pada Allah, menjadikan semua umur keluarga kita yang setelah berhubung dengan Allah, umur semuanya diberikan satu tangan dalam surga Allah. على آله وعلى سيدنا الصالحة وعلى حفظ سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan berhormat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga mencantumkan kehormatannya kita baca dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah berfirman dalam ayat 36 surah At-Taubah, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan dimaksud kalimat dalam ayat 36 surah At-Taubah minha dari 12 bulan, arba'atun al-4 bulan yang terhormat, satu dari 4 bulan yang terhormat adalah bulan Rajab. Dan itu langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang merupakan puncak hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dengan istilah muttafaqun alaih. Disepakati riwayatnya baik oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Di antara yang disepakati riwayat yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah tentang kemuliaan bulan Rajab, menjadi satu dari 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehormatannya kita baca dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Dan bukan dari ulama tafsir yang menjelaskan, langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan inna zaman qad istadara kahiyatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram wa rajab. Di bulan Rajab itu satu dari 4 bulan yang kehormatan di Quran ada dalam hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada. Ini riwayatnya
sahih. Itu juga Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tadi sudah saya bacakan hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat namanya Abu Bakar Nufai bin Harith radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat namanya Abu Bakar. Itu dua nama yang berbeda. Ayat meriwayatkan tentang kemuliaan dan kehormatan bulan Rajab. Sahabat namanya Abu Bakar Nufai bin Harith radhiyallahu anhu. Itu sebutnya tentang bulan Rajab. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini punya beberapa nama selain Rajab sendiri. Bulan Rajab ini punya nama lain selain namanya Rajab. Ada lagi namanya. Ada namanya bulan Rajab ini namanya Al-Asam. Alif Shad Mim. Al-Asam. Asam. Ya, Artinya Asam apa? Bulan. Orang dengar. Ini bulan Rajab. jadi bulan budek. Bulan Bulan. Jadi Rajab itu juga disebut bulan Bulan. Syahrul Asam. Tapi bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Dijelaskan oleh seorang ulama besar namanya Ibrahim Al-Hamdani Syahidarian di dalam satu literasi atau refleksi namanya Al-Qawaidul Ma'arif. Jadi dalam kitab itu dijelaskan tentang bulan Rajab. Kenapa disebut Al-Asam? Bulan Bulan. Artinya positif, bukan negatif. Karena mudah yusma'u fiha qitalun wa la silah. Karena ini bulan Rajab, bulan yang terhormat di umat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ada yusma', enggak boleh ada kedengaran. Dia di dalam bulan itu apa? Kita peperangan, berantem. Bukan berarti di bulan lain ada berantem, bukan. Tapi bulan ini memang punya keistimewaan tersendiri. Dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada kita, enggak boleh ada perang, wala silah, dan enggak boleh ada senjata. Diurus enggak boleh. Karena itu ada penjelasan dalam tafsir ketika Imam Ibnu Katsir membahas ayat 36 dalam surah At-Taubah. Bahwa siapa saja yang kemudian di bulan Rajab ini melaksanakan maksiat atau melaksanakan satu kejahatan kriminal dan kemudian ditangkap sama polisi, dia katakan seorang qadhi, seorang hakim di mahkamah pengadilan itu boleh menjatuhkan hukuman lebih berat kalau seseorang melakukan satu kejahatan yang dilaksanakan di bulan Rajab. Kenapa seorang pakar tafsir seperti Ibnu Katsir dan juga para ulama yang lain memberikan satu penjelasan seperti itu? Karena bulan Rajab bulan terhormat dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam Quran ada, dalam sunnah, dalam hadis ada. Jadi sama aja orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab ini melecehkan Allah, bukan melecehkan manusia lagi. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk ya selalu menjadi ibadah kita di bulan Rajab. Amin. 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 Bulan Rajab ini bulan apa? Bulan Rajab itu syahrul zari, bulan nanam. Bulan Rajab ini apa? Syahrul zari, bulan nanam. Bulan Sya'ban nanam maksudnya nanam kebaikan. Jangan tunggu Ramadan untuk berbuat baik. Anda kan puasanya baru baca Quran, kita sudah start, kita sudah mulai dari sekarang membiasakan hal-hal yang baik agar nanti ketika Ramadan sudah menjadi kebiasaan kita, tidak berat lagi. Karena 2 bulan sebelumnya kita sudah biasa dan membiasakan diri baca Quran. Kalau bisa puasa sunnah ya, puasa sunnah Senin, Kamis, nambah lagi 3 hari di tengah-tengah bulan 13, 14, namanya Yaumul Bid, puasa Bid. Atau kita pengen puasa seperti Nabi Daud, karena ya subuh yauman
putra dari Sayyidina Umar yang juga masuk kategori sahabat dari Muhammad SAW. Sahabat Abdullah bin Umar kalau masuk Rajab puasa bukan sentumis, bukan saum al-bid, bukan puasa Daud. Tiap hari puasa sebulan full. Dilakukan, jadi puasa Rajab full. Itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa beliau ingin mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau baca Quran, beliau baca hadis. Itu kebiasaan sahabat namanya Abdullah bin Umar. Masuk lagi Sya'ban, puasa aja sebulan. Jadi 2 bulan. 2 bulan. Ramadan sudah wajib. Berarti Abdullah bin Umar berkata sahabat mulia Rasulullah SAW puasa sepanjang tahun 3 bulan penuh. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya kita mungkin gak berdua kan. Puasa Ramadan ini kita punya. Belum bangun banget ya. Tapi ini sebagai satu motivasi, dorongan, semangat buat kita agar kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi startnya ada mulai bulan Rajab, Syahrul Zani, bulan 6 kebaikan. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi Zani. Bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, bulan nyiram tanaman, merawat tanaman maksudnya, merawat ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita itu bulan Sya'ban. Wa Ramadan Syahrul Hasadi Zani. Kalau bulan Ramadan bulan panen. Panen ya. Panennya di bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan adalah segala kebaikan dilipat gandakan sampai kelipatan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita baru mulai apa-apa yang baik, Ramadan jannah. Jadi kita sudah mulai jauh sebelum Ramadan dan startnya yang terbaik di bulan Rajab ini agar Ramadan kita betul-betul memanen kebaikan, rahmat, pahala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Ini terkait dengan bulan Rajab. Dan di bulan Rajab juga banyak peristiwa penting. Di antara yang sudah sama kita ketahui adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 di masjid ini. 16. Saya disampaikan oleh Pak Haris. Saya minta datang dan saya bisa datang insyaallah. Insyaallah Jumat malam Sabtu saya bisa hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua berberkah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai nama Masjid Al-Mubarak. Masjid namanya Masjid Al-Mubarak. Artinya apa? Artinya apa? Yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Isra dan Mi'raj tadi saya senang, emang itu ayat yang saya bahas di sini. Yang tadi dibacakan oleh Ustaz Bin Shalih ketika jadi Imam Ghazali. Itu kan akhir ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dan yang menarik adalah 2 ayat terakhir dari mulai Ar-Rasul sampai tadi bagi Allah Nabi Musa. Itu 2 ayat terakhir diturunkan saat Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir yang juga tadi dibaca dalam sholat sahur pada sholat subuh dan barusan pada rakaat kedua itu adalah 2 ayat yang turunnya tak di bumi. Turunnya di saat apa? Di saat Nabi Muhammad SAW bilang. Karena itu ada satu kitab terkait kitab itu pembahasannya tentang ulumul Quran. Dan kitab itu populer. Bahkan sudah ada, kalau saya tidak salah, ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan ini kitab
wajib berreferensi wajib di fakultas tafsir. Nah, salah satu rujukan utamanya adalah kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan ini buku atau kitab yang wajib di perkuliahan di fakultas tafsir. Namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi dalam kitab itu ada bahasan dan banyak bahasan tentang ilmu Al-Quran. Di antaranya ada pasal tentang al-ardi was-samawi. Ayat-ayat yang turun di al-ardi di bumi, ada ayat-ayat yang turun as-samawi di langit. Nah, ayat yang turun di langit itu apa? Nah, ini dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga bisa dilihat di Alkitab masing-masing, karena saudara tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahan lengkap. Udah gitu ada di HP, tinggal kita buka doang. Ayat 285 dalam surah Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir kita ketik. Ya, daripada kita ketik apa baik dan kita ketik ilmu, ada pahalanya. Itu ayat, dua ayat terakhir yang bahasannya juga secara panjang kita bisa baca dalam Ibnu Katsir, mulai aman Rasul sampai Allah nafsan ila wus'aha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-ayatain min akhir surah Al-Baqarah kafada." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah kafada, maka dua ayat itu akan mencukupi dan pasti mencukupi hidup seseorang. Ya rezekinya, ya sehatnya, ya mulianya, ya pahalanya, ya Quran. Itu sampai Rasulullah SAW. Dan ayat itu turunnya di langit di saat apa? Di Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir yang sudah ada edisi bahasa Indonesia. Ini ayat, dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah turunnya di mana? Nazalat min kanzir rahman min tahtil arsy. Turunnya dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di arsy, di bawah arsy. Ini yang ngomong, yang bicara, yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bisa baca, semua kita bisa baca, bisa telusuri. Kenapa? Ada di HP kita, bisa dicek. Ayat 25 surah Al-Baqarah tafsir Ibnu Katsir keluar baik, sudah ada dalam edisi bahasa Indonesia, dan kita temukan di situ bahwa ternyata dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu turunnya di mana? Di langit. Dan tak sembarangan, langit ada tingkatannya. Langit punya tingkatan 1, 2 sampai 7 sampai ada di atas sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua ayat terakhir turunnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nazalat min kanzir rahman min tahtil arsy. Turun ini dari perbendaharaan di berangkasnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di tahtil arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sana diturunkan dari dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, di mana kita dianjurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dua ayat yang turun pada saat Isra Mi'raj, agar kita dan hidup kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Karena itu kalau bisa habis maghrib nih, imam kalau bisa ditambahin bacaan zikirnya, ya. Nah, dua ayat itu kalau bisa setiap maghrib ditambahin bacaannya, zikirnya, maksud wiridnya. Habis sholat apa dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, atau mulai yang dari ayat pertama sebelum
Apa itu yang Lillahi ma fis samawati. bukan lillahi dari mulai lillahi ma samawati wa ma fil ardi itu ma fi anfusikum aw tuqul bihasikum la yaqulu liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus aman Allah terus sampai dari bagi Allah kita usaha itu lebih baik lagi, lebih utama lagi. Jangan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu wawasan kepada kita terkait dengan Isra dan Mi'raj, termasuk juga ayatnya. Kita semua sudah hafal ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayatnya sudah kita dengar atau kita sudah banyak hafal. Tapi ingin kita ini ada satu wawasan terkait dengan ayat itu. Itu kan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha Allah yang telah menjalankan hambanya, bi'abdi hambanya. Kata bi'abdi hamba yang mungkin kita sudah dengar juga dari hadis sebenarnya. Kalau dulu ceramah itu menunjukkan adalah fisik dan roh ketika di Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita salah satu penjelasan tentang bi'abdi. Tapi kita ingin lagi ada satu dalam makna terkait dengan bi'abdi. Yang kedalaman makna ini untuk kita semua, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu kitab yang kitab ini populer di pesantren, tapi mungkin ada yang baca, ada yang nggak baca, atau ada yang baca itu kelewat bacaan. Satu tafsir namanya tafsir Sawi. Tafsir Sawi, tafsir yang populer sebagai penjelasan dari tafsir jalan lain. Ada tafsir jalan lain, tafsir jalan lain itu ada lagi penjelasan yang namanya tafsir Sawi. Tafsir Sawi ini ditulis oleh seorang ulama besar di Madinah, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Ada orang namanya Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Jadi nama beliau Ahmad, bapaknya namanya Muhammad. Kalau kita kan seringkali nama Ahmad ditambahkan dengan belakang. Ahmad Damanhuri, Muhammad Ali. Kalau orang-orang Arab itu namanya cuma Ahmad, Ahmad. Namanya sudah Muhammad, ya Muhammad. Ada juga sekarang ulama di Makkah, Ustaz Rasul, putranya Syekh Muhammad. Yang di saya lebih banyak orang-orang Indonesia juga berkunjung silaturahim kalau umrah hari itu mau memutuskan. Namanya juga Ahmad bin Muhammad. Ayahnya seorang ulama besar. Saya datang ke Indonesia dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Mani. Sering datang ke Indonesia dulu. Punya putra namanya Ahmad. Jadi Ahmad bin Muhammad. Itu biasa orang-orang termasuk para ulama memberi nama. Bulu-bulu maram. Bulu maram itu yang nulis seorang pengusaha di Mesir namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama Ibnu Hajar Ahmad. Namanya Ahmad aja, Ahmad aja. Namanya Ahmad. Terkenalnya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam As-Sawi namanya juga Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Menulis satu tafsir terkenal namanya tafsir Sawi. Nah, ada yang menarik dari tafsir ini terkait dengan penjelasan ayat tentang Isra'nya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dan ini penjelasan beliau untuk seluruh umat Islam, bukan hanya tadi bi'abdihi terkait Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, lam yakul bi rasulihi wa lam yakul bi nabiyhi. Allah tidak berfirman begini bunyinya, Subhanalladzi asra bi rasulihi. Enggak juga Subhanalladzi asra bi nabiyhi. Dan enggak juga Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi Subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Abdi. Bi'abdihi, bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulihi, bukan bi Nabihi. Meskipun yang dimaksud bi'abdihi pasti adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu seorang rasul. Tapi Allah tak berfirman begitu. Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi. Beliau katakan kata bi'abdihi dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi itu tidak terbatas dan terkait dengan Rasul, dengan seorang Nabi, dengan juga Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu kedalaman makna terkait bi'abdihi dalam kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi. Tentang apa? Tentang rububiyah. Jadi Imam As-Sawi mengaitkan dan menafsirkan kata bi'abdihi dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammad, bukan bi Rasulih, bukan bi Nabi. Kenapa? Karena kata abdul itu isinya adalah rububiyah. Apa kemudian penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan li'annal ubudiyyah akhassul awsafi wa asyrafuha. Karena al-ubudiyyah penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan asyraful awsafi, sifat yang paling mulia. Itulah yang kemudian menjadi satu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, seorang manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan total. Dan kita harus mengambil uswatul hasanah dari Rasulullah SAW. Apakah kita sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Menghamba itu maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal atau sekedarnya atau tidak. Nah, yang tahu ya kita masing-masing. Jadi Isra dan Mi'raj Muhammad SAW itu diisrakan, di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata memberitahu kepada kita betapa manzilah, betapa kedudukan dari Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yang tidak seorang manusia pun, bahkan seorang nabi dan seorang rasul pun bisa mencapai itu. Yang bisa mencapai sampai ke langit ketujuh dan seterusnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi antara maqamud darajah, kedudukan yang sifatnya derajat seorang manusia, itu bergantung dengan maqamul ubudiyyah, bergantung dengan kedudukan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sejauh mana. Lah kata Rasulullah SAW, maqamul ubudiyyahnya sesuai penjelasan dalam Rasulullah tadi, itu ketika paling maksimal. Nabi Muhammad ibadahnya nggak disuruh aja nggak dilakukan, nggak disuruh nggak dilakukan. Ya, sholat malam 1 rakaat bisa berjam-jam. Kenapa? Al-Baqarah khatam, Al-Imran khatam, An-Nisa khatam, 1 rakaat. Kira-kira kalau ada imam yang begitu gimana? Tahu kita enggak? Udah, kalau bisa kayak gitu udah nggak ada. Saya udah nggak ada yang datang. Udah. Apa udah? Tinggal imam aja sih. Tinggal imam.
Nabi Muhammad SAW ibadahnya total sampai itu diikuti oleh Abdullah bin Abbas, oleh sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman, sholat malam Rasulullah SAW. Begitu Pak, maksimalnya ubudiyah beliau. Nah itulah yang dimaksud dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi itu buat kita juga. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu buat kita, ya, buat kita. Bagaimana kita mengambil pelajaran betapa ibadah Rasulullah SAW maksimal. Kalau kita ngomongin Isra dan Mi'raj tentang Nabi Muhammad SAW udah kelar. Nabi Siti kesultanan main muter-muter, ya. Nah itu udah selesai. Kenapa? Itu buat Nabi Muhammad SAW. Dan buat kita apa? Emang kita bisa sholat kagak? Nah kita tendensi sholat Mi'raj itu buat kita apa? Nah tadi dijelaskan oleh Imam As-Shalih bahwa bi'abdi ini adalah terkait dengan ubudiyah, tentang ibadah, tentang wa'asalatu jinna wal insa illa liya'budu. Sampai sejauh mana ibadah kita ya total di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pun kalau makom atau kedudukan ubudiyah kita ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pas, mantap, maka kita pun akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kita dimi'rajkan, kita ditempatkan di tempat yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ibadah kita. Nah itu juga pelajaran di Isra dan Mi'raj. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah SAW di ranking tertinggi sampai mencapai di atas apa? Di atas langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di atasnya. Kenapa pas? Cocok. Kenapa? Kedudukan ibadah beliau memang paling maksimal, paling hebat, paling mantap. Maka pas kalau Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di tempat yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ingin ada sebuah urusan baru terkait dengan hikmah dan manfaat daripada Isra dan Mi'raj dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ya bicara terkait dengan Isra dan Mi'raj, sebenarnya nggak pernah ada yang kita heran. Mana Nabi itu sedang bersusah jauh banget, sepertiga malam, bukan sepanjang malam, tapi cuma sepertiga. Karena waktu Nabi di Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelang sholat waktu sholat tahajud. Nah, jadi kenapa ada sholat yang namanya sholat tahajud di sepertiga malam? Nabi lagi memberikan kita sebagai satu panduan. Kalau kita ingin dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti diberikan kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat wajib kita udah mantap, sholat rawatib kita udah mantap, qobliyah ba'diyah kita udah mantap, naik itu. Ya, kita melakukan sholat namanya sholat nawafil, sholat sunnah. Nawafil dan sholat sunnah. Selain sholat wajib dan selain sholat qobliyah ba'diyah. Nah, sholat nawafil tertinggi adalah sholat tahajud, sholat malam. Kenapa ada sholat malam? Karena terkait dengan Isra dan Mi'raj. Agar kedudukan kita diangkat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan umatnya. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada kekayaan. Kenapa kita kekayaan? Yang dimi'rajkan, yang diisrakan Nabi Muhammad SAW. Sebelum di Isra dan
Tujuannya apa? Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini ketika Nabi dicuci dulu dadanya oleh malaikat Jibril sebelum diisra dan dimi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, itu isinya apa? Mamlu'in iman wa hikmah. Penuh dengan iman dan hikmah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi energinya Rasulullah SAW itu ditambah atau diubah, yang tadinya fisik menjadi cahaya. Biar apa? Biar bisa sampai menembus ya sana arus Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang kita semuanya tahu, kendaraan di saudara apa? Buruk. Buruk itu bahasa Arab. Arti Indonesia nya kilat. Berarti buruk itu kendaraan cahaya. Yang naik apa? Cahaya. Energi nabi sudah diubah dulu menjadi cahaya. Yang naik cahaya, penumpangnya cahaya. Kendaraannya cahaya. Pilotnya malaikat Jibril cahaya. Jadi cahaya dari Muhammad cahaya, kendaraannya cahaya, pilotnya cahaya. Coba kita berhitung dengan akal pikiran kita bisa melesat sejauh apa atau sepanjang apa. Kalau kendaraan yang dibuat manusia yang sifatnya fisik aja itu bisa berapa kali kecepatan habis suara cepat banget. Kendaraan tuh generasi kelima pernah macam-macam dibuat berlomba antara Amerika dengan Cina bisa membuat kendaraan namanya pesawat itu generasi ke-6. Saya juga pernah ngerti itu maksudnya apa. Yang saya pahami ini maksudnya kecepatannya sangat luar biasa, melebihi kecepatan suara berapa kali Mach berapa gitu. Saya juga pernah pahamnya mengikuti tentang ya belajar masalah gitu. Berarti kayak kita paham kecepatan itu kendaraan manusia yang fisik punya kemampuan sangat luar biasa. Nah ini sekarang kendaraannya non fisik. Saat saudara Mi'raj, energi dari Muhammad diubah menjadi cahaya. Kendaraannya cahaya, yang mendampingi kemudian pilotnya cahaya. Jadi kalau saya kalau bisa menembus langit dan juga menembus arus Sidratul Muntaha dan lain sebagainya, nanti kita bisa memahami cahaya naik cahaya melesat, ya bukan kecepatan cahaya lagi, cahaya naik cahaya, pilotnya cahaya menembus kecepatan kayak bagaimana? Jadi wajar karena akan menembus yang di luar alam semesta. Yang di luar alam semesta. Alam semesta lain ada hitungannya. Kita lihat di YouTube. Ya, karena ini antara galaksi Bima Sakti yang kita tumpangi dengan galaksi Andromeda sebelahnya, itu kita nggak bisa nulis kecepatannya pakai kilometer. Kan hitungan fisikanya kita harus membuat lagi ya satu istilah kecepatan, bukan kilometer lagi, tapi berapa kecepatan cahaya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun atau berapa juta tahun. Namanya tahun cahaya. Kenapa? Kalau masih pakai kilometer, nolnya berapa? Jadi oleh para ahli fisika dibuat yang namanya istilahnya kecepatan cahaya. Nah, jadi soal ini nggak ada yang perlu kita kebingungan. Karena juga bisa kita pahami secara ilmu fisika, bisa dipahami. Ya, dengan tadi kita melihat bahwasanya ini salat Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah SAW yang energinya udah dulu menjadi cahaya. Kenapa? Cuci dulu kendaraannya dulu cahaya, malaikat Jibril cahaya, jadi bisa menembus apapun. Ya, karena itu ketentuan atau energi yang keras diberikan
Itu isi ayat 1 dalam surah Al-Isra tentang Isra Muhammad dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sedangkan rangkaian ayat terkait dengan Mi'raj nggak ada, surah nggak ada. Jadi kita membacanya di dalam surah namanya surah An-Najm. Surah An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 18. Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Sampai ayat 18 di dalam surah An-Najm. Itulah ayat-ayat yang terkait dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Isra-nya ayat 1 dalam surah Al-Isra. Kalau Mi'rajnya dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Jadi ada dua surah yang berbeda yang terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa dipisah antara surah-surah ini? Padahal ini surah Isra, ini surah An-Najm. Kenapa kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dua dimensi kehidupan? Ada dimensi yang fisik. Ketika minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kan fisik, kenapa? Masjidil Haram ada di muka kita lihat. Masjidil Aqsa itu masih ada di bumi, bisa kita kesana dalam acara umroh Aqsa. Bisa kita lihat. Tapi kalau yang Mi'raj, ya kita nggak bisa. Kenapa sifatnya enggak? Dimensinya udah beda. Udah non fisik, waktu pun terhenti. Kenapa? Kalau udah di langit bukan berarti galaksi ya. Itu di luar sana lagi. Itu waktu udah stop. Kalau waktu itu udah stop, maka berarti sifatnya relatif. Kan waktu udah ada. Dan kita jadi paham kenapa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kok waktunya cuma, kalau di waktu itu cuma 3 jam, kurang dari 3 jam. 3 jam seperempat malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam. Suruh mulai. Kok bisa naik ke sana, kenapa? Dimensinya beda. Bukan lagi tapi fisik. Ketika dimensinya beda, waktu udah berhenti, nggak ada. Sifatnya relatif. Kalau istilah Einstein itu waktunya melengkung. Apa bisa? Ya. Jadi kita bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj dari satu rumusan dalam ilmu fisika namanya apa? Relativitas. Yang pernah dulu disampaikan oleh Albert Einstein, yang dia orang paling jenius di abad ke-20. Dia merumuskan satu metode dalam ilmu fisika namanya rumus relativitas. Di antara isi rumus relativitas Einstein dalam fisika terkait dengan waktu itu melengkung. Artinya ternyata waktu bisa dilipat. Sifatnya relatif. Termasuk buat kita. Kita kalau melihat yang enak, ya waktu cepat. Kenapa? Kita menikmati. Udah juga. Tapi kalau sesuatu yang kagak enak, nungguin orang udah semua benar lama. Tapi kalau yang kita nikmati jangan 10 menit, sejam. Kayaknya kurang. Ya mungkin anak-anak muda nongkrong sama yang disukai. Ini saya tidak bicara hal-halnya ya. Ada bicara dari waktu. Dia ngobrol sama pacarnya dari pagi sampai sore. Tapi katanya masih sebentar. Benar nggak? Kenapa? Nikmat. Ya dia menikmati. Jadinya sebentar. Tapi yang dia nggak nikmati, lama banget.
Imam, coba baca nama yang salah. Kira-kira kita maafnya beruntung nggak? Kenapa? Ya, kita belum menikmati. Iya. Ya kalau Rasulullah kenapa lama? Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai, An-Nisa selesai berapa jam? Berjam-jam. Kenapa Nabi saat itu sebentar? Kenapa menit? Mati sahabat yang lain. Ini beruntung sahabat. Sekelas sahabat, Hudzaifah bin Yaman, Abu Bakar bin Abbas yang ikutin sholat malam, sholat tahajud bersama Rasulullah SAW. Saya nih kalau nggak mikir atau ini daripada bukan Rasulullah SAW, ini dalam hadis yang ngomong Abu Bakar. Saya rasanya udah pengen Assalamualaikum, saya pengen kabur udah. Dia udah apa namanya istilahnya mufaroqah udah bisa ya. Tapi karena imamnya Rasulullah SAW saya tahan. Kata Hudzaifah itu, ya karena memang itu beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ya termasuk saudara kita bisa pahami secara ilmiah. Bagaimana cepat bisa kemana-mana karena tadi urusan yang di luar dunia fisik. Nah ini juga memberikan satu penjelasan buat kita. Isra dan Mi'raj ini tentang dunia yang sekarang kita geluti sifatnya relatif. Maksudnya apa? Sifatnya sementara. Jadi Isra dan Mi'raj buat kita itu adalah pemahaman sekaligus kesimpulan tentang apa? Kehidupan dunia ini yang sementara, yang sangat terbatas. Tapi kesementaraan dan keterbatasan kehidupan kita di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan yang terbaik. Gak apa-apa untuk kamu 60, 70, karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. A'malu ummati ma baina 60 wa 70. Usia umat itu berkisar antara 60 70. Kalau udah lebih dari itu bonus. Tapi Bonus ini ya. 3 bulan ya. Meskipun usia umat dan Muhammad SAW itu relatif singkat, tapi dikasih nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang. Panjang apa? Panjang nilainya. Ya itu adalah salah satu keistimewaan umat dari Muhammad SAW. Isra Mi'raj singkat, cuma 3 jam, tapi punya nilai yang sangat luar biasa. Buat kita apa pelajarannya? Umur kita juga singkat, tapi isinya banyak amal lebih daripada 1000 tahun. Ya, amal solehnya lebih daripada 1000 tahun. Bagaimana penjelasannya? Nah kita ini kalau udah bicara Isra Mi'raj dekat puasa, Rajab, Syaban, Ramadan. Di Ramadan ada satu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi, kita bagi menjadi bulan berapa? Ada berapa bulan? 83 tahun. Kalau setiap tahun kita meraih Lailatul Qadar, misalnya kita 30 tahun, bagi jadi 30 tahun alami Lailatul Qadar, berarti usia kita 83 kali 30 berapa? Banyak kan? Artinya apa? Usia kita sebenarnya itu lebih daripada 1000 tahun. Dari sudut pandang nilainya, dia kalau usianya relatif ya pada usia dia berapa? Dia 80 tahun. Tapi ibadahnya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 1000 tahun. Nah itulah oleh Isra dan Mi'raj dari Muhammad SAW buat kita umatnya agar nilai hidup kita isinya kebaikan yang nilainya lebih daripada 1000 bulan bahkan 1000 tahun. Nah ini salah satu keistimewaan tersendiri dari umat dari Muhammad SAW yang beda dengan umat-umat yang lain. Jangan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu aspek atau sisi atau kedalaman terkait Isra dan Mi'raj itu sangat banyak dan sangat
ada. Namun sebelum ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua, dan kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat.